I heard you are the best elite forces, but I don't believe it. I swear, I will kiss your feet if you can beat me. Bayangkan, berada di tengah pasukan militer dunia, di wilayah konflik, di mana setiap langkah dijaga, setiap gerakan diawasi. Lalu di tengah situasi itu, ada satu sosok yang justru diremehkan, ditertawakan, bahkan dianggap lelucon. Hanya karena penampilannya sederhana dan senjatanya terlihat jadul. Tapi justru dari situlah semua berubah dan membuat mereka yang tertawa akhirnya terdiam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai cerita, yuk kita absen dulu di kolom komentar. Kalian nonton dari daerah mana? Tulis ya, biar kita bisa saling kenal, saling mendoakan, dan mempererat silaturahmi walaupun kita berjauhan. Dan buat kalian yang baru pertama kali nonton di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Karena dukungan kalian sangat berarti untuk channel ini terus berkembang. Semoga yang sudah subscribe dilancarkan rezekinya, dipermudah semua urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin. Baik, kita mulai ceritanya. Di sebuah wilayah konflik di Lebanon, berbagai pasukan dari negara berbeda berkumpul. Mereka datang dengan satu tujuan, menjaga perdamaian. Namun di balik misi itu, ada satu hal yang tidak pernah bisa dihindari, perbandingan. Siapa yang paling kuat, siapa yang paling hebat, dan siapa yang paling layak dihormati. Di antara banyak pasukan itu, terdapat satu unit kecil dari Indonesia, pasukan Kopassus. Jumlah mereka tidak banyak, tidak mencolok, bahkan terlihat sederhana dibanding pasukan lain. Namun nama mereka sudah lebih dulu beredar, sejak jauh sebelum mereka datang. Cerita tentang Kopassus sudah sampai ke telinga pasukan lain. Dikatakan, mereka adalah pasukan elit, terlatih dalam kondisi ekstrim, berani, dan sangat disiplin. Bahkan beberapa cerita terdengar hampir seperti legenda. Namun, tidak semua orang percaya, khususnya pasukan Amerika. Di salah satu area latihan, beberapa tentara Amerika berkumpul. Mereka sedang berbincang santai, namun topik yang mereka bahas cukup menarik. "Kau pernah dengar tentang Kopassus?" tanya salah satu dari mereka. "Iya, katanya mereka hebat." "Hebat atau cuma cerita yang dilebih-lebihkan?" sahut yang lain sambil tertawa kecil. Rasa penasaran mulai tumbuh, namun juga disertai keraguan. Bagi mereka, kehebatan harus terlihat, harus nyata, bukan hanya dari cerita. Dan hari itu, kesempatan itu datang. Di kejauhan, terlihat beberapa prajurit Indonesia berjalan, tenang, tanpa banyak bicara. Seragam loreng, baret merah, dan langkah yang teratur. Namun yang membuat pasukan Amerika itu bingung bukan cara mereka berjalan, melainkan penampilan mereka. "Serius itu mereka?" salah satu bertanya. "Kelihatan biasa saja." Bahkan ada yang tertawa kecil, karena yang mereka bayangkan tidak sesuai dengan kenyataan. Di antara prajurit itu, ada satu sosok yang kemudian menjadi pusat perhatian. Seorang prajurit Kopassus, usia sekitar 30 tahun. Posturnya tidak terlalu besar, tinggi sekitar 170 cm, tubuhnya atletis, tapi tidak berlebihan. Kulit sawo matang, wajah tegas, tidak banyak ekspresi. Ia berjalan dengan tenang, membawa sebuah sniper. Namun justru disitulah tawa mulai pecah. "Lihat senjatanya. Itu model lama kan? Ini pasukan elit atau museum berjalan?" Ejekan mulai terdengar lebih jelas. Namun prajurit itu tidak bereaksi. Ia tetap berjalan, tetap tenang,
seolah tidak mendengar apapun. Namun justru itulah yang membuat mereka semakin penasaran. Karena biasanya, orang yang diremehkan akan menunjukkan emosi, akan membalas, namun tidak dengannya. Hari itu berlanjut dengan aktivitas masing-masing. Namun rasa penasaran itu tidak hilang, justru semakin besar. Hingga akhirnya, di sore hari, di sebuah area latihan terbuka, dua kelompok itu bertemu lebih dekat. Suasana awalnya biasa, hanya pertemuan antar pasukan. Namun perlahan, tensi mulai naik. Salah satu tentara Amerika maju, menatap langsung ke arah prajurit Kopassus itu dengan ekspresi meremehkan. "Jadi, kamu yang disebut-sebut itu," ucapnya. Nada suaranya tidak ramah, bahkan cenderung menantang. Beberapa tentara lain mulai berkumpul, membentuk lingkaran kecil, menunggu apa yang akan terjadi. Namun prajurit Kopassus itu hanya berdiri, tenang, tanpa menjawab. Sikap diamnya justru membuat lawannya semakin tersulut. Kenapa diam? Atau kamu memang tidak sehebat itu? Lanjutnya. Tawa kembali terdengar. Namun tetap tidak ada reaksi. Dan disitulah kesalahan besar mulai terjadi. Karena mereka mengira diam adalah kelemahan. Padahal itu adalah kendali. Dan tanpa mereka sadari, mereka sedang menghadapi seseorang yang tidak perlu banyak bicara untuk membuktikan siapa dirinya. Sore itu, belum ada duel, belum ada pertarungan, namun benih konflik sudah tertanam. Dan esok hari akan menjadi saksi bahwa apa yang mereka anggap lelucon akan berubah menjadi pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Malam itu, suasana di markas terasa biasa. Namun, di dalam pikiran beberapa orang, tidak ada yang benar-benar tenang. Angin gurun berhembus pelan, membawa udara dingin yang menusuk. Lampu-lampu tenda menyala redup, dan suara langkah sepatu militer terdengar sesekali memecah kesunyian. Di salah satu sudut, beberapa tentara Amerika masih berkumpul. Mereka belum benar-benar melupakan kejadian sore tadi. Sosok prajurit Kopassus itu masih menjadi bahan pembicaraan. "Dia terlalu tenang," ucap salah satu dari mereka. "Bukan tenang, mungkin dia memang tidak bisa apa-apa," jawab yang lain sambil tertawa kecil. Namun, tidak semua ikut tertawa. Ada satu di antara mereka yang sejak tadi hanya diam, menatap kosong ke arah luar tenda. Ia mengingat satu hal, tatapan prajurit itu. Bukan tatapan orang biasa, bukan juga tatapan orang yang takut, melainkan sesuatu yang sulit dijelaskan. "Besok kita uji saja," akhirnya ia berkata. Semua langsung menoleh. Uji apa? Adu sniper. Suasana langsung berubah. Ada yang tersenyum, ada yang mengangguk, dan ada juga yang mulai bersemangat. Karena bagi mereka, itulah cara terbaik untuk membuktikan apakah semua cerita itu nyata atau hanya mitos. Sementara itu, di sisi lain markas, suasana berbeda, lebih tenang, lebih hening. Pasukan Kopassus tidak banyak berbicara. Mereka duduk sederhana, membersihkan senjata, mengecek perlengkapan, dan sebagian beristirahat. Tidak ada tawa berlebihan, tidak ada kesombongan, hanya fokus dan disiplin. Di antara mereka, Prajurit yang tadi sore menjadi pusat perhatian. Duduk sendiri, memeriksa snipernya. Senjata itu memang terlihat lama. Catnya sedikit pudar. Tidak ada aksesoris modern. Namun ia merawatnya dengan sangat teliti. Setiap bagian diperiksa, dibersihkan, dan dipastikan siap. Seorang rekannya mendekat. "Kamu tahu mereka akan menantang," ucapnya pelan. Prajurit itu hanya menjawab singkat, "Biarkan, tidak perlu dibuktikan." Jawaban itu sederhana, namun penuh makna. Karena bagi mereka, tidak semua hal harus dibuktikan dengan kata-kata. Namun terkadang, situasi memaksa. Pagi pun tiba. Matahari mulai naik, menyinari area latihan yang luas, tanah berdebu, dan udara yang mulai panas. Hari itu terasa berbeda. Lebih banyak pasukan yang berkumpul,
seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Dan benar saja, tidak lama kemudian, kelompok tentara Amerika datang dengan langkah percaya diri dan wajah yang menunjukkan sesuatu, tantangan. Salah satu dari mereka maju, yang tadi malam mengusulkan. Ia berdiri di depan prajurit Kopassus, menatap langsung ke matanya. Kita selesaikan hari ini. Semua langsung diam. Lingkaran mulai terbentuk. Tentara dari berbagai negara mulai mendekat, ingin melihat apa yang akan terjadi. Prajurit Kopassus itu masih diam. Namun kali ini, ia sedikit mengangguk. Sebagai tanda, ia menerima. Tantangan itu pun diumumkan, adu sniper. Dengan target kecil, jarak jauh, dan hanya satu kesempatan. Semua mata tertuju, 2 penembak, berdiri di posisi masing-masing. Tentara Amerika. Dengan sniper modernnya, lengkap dengan skop canggih dan perlengkapan terbaru. Sementara di sisi lain, prajurit Kopassus hanya dengan sniper lama tanpa tambahan modern. Namun, yang berbeda bukan senjatanya, melainkan sikapnya. Tentara Amerika terlihat percaya diri, bahkan sedikit meremehkan. Sementara Kopassus tenang, mengatur nafas, memperhatikan arah angin, dan membaca situasi. Tanpa tergesa-gesa, tanpa emosi. Waktu terasa melambat. Semua menahan nafas, dan di saat itulah perbedaan mulai terlihat. Bukan dari alat, tapi dari cara. Karena bagi seorang penembak sejati, yang menentukan bukan senjata, tapi ketenangan dan kendali. Dan di detik itu, semua orang mulai menyadari bahwa ini bukan sekedar tantangan biasa. Ini adalah pembuktian yang akan mengubah cara pandang mereka selamanya. Angin pagi berhembus pelan, membawa debu halus yang melayang di udara. Matahari sudah cukup tinggi, menyinari area latihan yang kini dipenuhi banyak pasukan dari berbagai negara. Lingkaran manusia semakin rapat. Semua ingin melihat. Semua penasaran. Apakah cerita tentang Kopassus itu nyata atau hanya sekadar mitos? Di tengah lingkaran itu, 2 sosok berdiri berhadapan. Di sisi kanan, tentara Amerika, postur tinggi besar, sekitar 180 cm, tubuh kekar, dengan perlengkapan tempur lengkap. Sniper modern di tangannya terlihat mengkilap, dengan skop besar dan berbagai aksesoris canggih. Wajahnya penuh percaya diri, bahkan sedikit senyum sinis, seolah ia sudah tahu hasilnya. Di sisi kiri, prajurit Kopassus, usia sekitar 30 tahun, tinggi sekitar 170 cm. Tubuhnya tidak sebesar lawannya, namun padat dan terlatih. Kulit sawo matang, wajah tegas tanpa emosi, tidak berkumis, baret merah masih terpasang rapi. Dan di tangannya, sniper lama yang justru menjadi bahan ejekan sejak kemarin. Namun ia tidak peduli, ia hanya fokus. Matanya memperhatikan target di kejauhan, sebuah benda kecil yang bahkan sulit dilihat tanpa alat bantu. Jaraknya jauh, cukup untuk memuji kemampuan sebenarnya. Seorang instruktur berdiri di tengah, memberi aba-aba. Aturan sederhana, 1 peluru, 1 kesempatan. Semua langsung hening, tidak ada suara, bahkan angin pun seolah berhenti. Tentara Amerika bersiap lebih dulu. Ia mengambil posisi, menopang senjatanya dengan mantap. Matanya melihat melalui skop. Napasnya diatur. Namun di dalam hatinya, masih ada satu hal. Kesombongan. Ia yakin ini mudah. Sangat mudah. Beberapa detik berlalu. Lalu, dor. Suara tembakan menggema. Semua mata langsung melihat ke arah target. Beberapa detik hening, lalu terdengar suara. Dekat, tapi meleset. Tidak jauh, namun tidak tepat. Tentara Amerika itu sedikit mengernyit, tidak menyangka. Namun ia masih percaya
bahwa lawannya tidak akan lebih baik. Kini, giliran prajurit Kopassus. Ia tidak langsung menembak. Ia tetap diam, mengatur napas. Perlahan, matanya tidak hanya melihat target, tapi juga membaca angin, arah, dan kondisi sekitar. Beberapa orang mulai berbisik. Kenapa lama sekali? Takut mungkin. Namun prajurit itu tetap tenang, tanpa terganggu, tanpa terburu-buru. Ia menarik napas, menahannya, dan di saat yang tepat, dor, satu tembakan. Namun kali ini tidak perlu menunggu lama. Target itu langsung jatuh, tepat di tengah. Semua terdiam. Tidak ada suara, tidak ada reaksi. Beberapa bahkan terlihat tidak percaya, seolah otak mereka butuh waktu untuk menerima apa yang baru saja terjadi. Tentara Amerika itu menatap kosong, ke arah target, lalu ke arah prajurit Kopassus. Wajahnya berubah, dari percaya diri menjadi kaget. Namun, yang lebih mengejutkan adalah reaksi prajurit Kopassus itu. Ia tidak tersenyum, tidak juga menunjukkan kebanggaan. Ia hanya menurunkan senjatanya dan berdiri seperti biasa, tenang, seolah itu hal yang biasa. Di dalam lingkaran, suasana berubah drastis. Yang tadi penuh ejekan, kini berubah menjadi keheningan. Beberapa tentara mulai saling pandang. Beberapa bahkan mengangguk pelan, mengakui. Tanpa kata. Namun, tidak semua bisa menerima. Tentara Amerika itu, yang tadi menantang, masih berdiri, diam, tangannya mengepal. Rasa malu dan gengsi bercampur. Dan perlahan, emosi mulai naik. Ia melangkah maju, mendekati prajurit Kopassus itu. Sekali lagi, ucapnya dengan suara keras. Namun kali ini, bukan tentang sniper. Ia melepas rompi taktisnya, meletakkan senjatanya. Kalau berani, tangan kosong. Suasana langsung berubah lagi. Beberapa orang terkejut, beberapa mencoba menenangkan. Namun terlambat. Tantangan sudah dilontarkan. Dan kali ini, bukan tentang ketenangan, tapi tentang kekuatan. Semua mata kembali tertuju, menunggu. Apakah prajurit Kopassus itu akan menerima atau memilih menghindar? Namun, seperti sebelumnya, ia hanya diam, menatap lawannya tanpa emosi. Dan perlahan, ia melepas perlengkapannya. Bukan karena terpancing, tapi karena siap. Dan di detik itu, semua orang sadar bahwa yang akan terjadi selanjutnya bukan sekadar pertarungan, tapi pelajaran yang tidak akan mudah dilupakan. Suasana yang tadi sempat hening, kini berubah kembali menjadi tegang. Namun kali ini, jauh lebih terasa. Lebih dalam, lebih serius. Bukan lagi sekadar adu kekuatan. Bukan lagi soal akurasi. Tapi tentang harga diri. Tentang gengsi. Dan tentang siapa yang benar-benar pantas dihormati. Lingkaran semakin melebar. Beberapa tentara mundur beberapa langkah. Memberi ruang. Namun tidak ada yang pergi. Karena semua tahu, momen ini tidak akan biasa. Di tengah lingkaran itu, dua sosok berdiri berhadapan. Tentara Amerika, tubuh tinggi besar, otot terlihat jelas di balik seragam. Napasnya sedikit berat, emosinya terlihat. Matanya tajam penuh tantangan. Ia sudah melepas sebagian perlengkapannya, menunjukkan kesiapan dan juga kepercayaan diri. Sementara di depannya, prajurit Kopassus tetap berdiri tenang. Posturnya tegak, tidak terlalu besar, namun kokoh. Matanya fokus, tidak menunjukkan kemarahan, tidak juga ketakutan. Hanya tenang dan terkendali. Itulah yang justru membuat lawannya semakin gelisah. Karena ia tidak bisa membaca apa yang ada di dalam pikiran pria di depannya. Seorang instruktur mencoba masuk. Ini bukan bagian dari latihan. Namun kalimatnya terhenti. Karena kedua pihak sudah siap.
dan tidak ada yang mundur. Akhirnya, semua hanya bisa menyaksikan. Pertarungan dimulai. Tanpa aba-aba, tentara Amerika itu langsung bergerak. Cepat dan agresif. Ia melangkah maju dengan pukulan keras, mengarah langsung ke wajah. Pukulan yang penuh tenaga. Cukup untuk menjatuhkan orang biasa. Namun, yang terjadi tidak seperti yang ia bayangkan. Prajurit Kopassus itu tidak menangkis dengan keras, tidak juga mundur panik. Ia hanya menggeser tubuhnya sedikit, cukup untuk menghindar. Gerakannya ringan, efisien, seolah sudah membaca arah serangan sebelum itu terjadi. Tentara Amerika itu sedikit terkejut, namun tidak berhenti. Ia kembali menyerang, kali ini lebih cepat, lebih bertenaga. Kombinasi pukulan dan tendangan. Namun lagi-lagi semua meleset. Bukan karena lawannya cepat saja, tapi karena setiap gerakan sudah diantisipasi. Prajurit Kopassus itu tetap tenang, tidak terburu-buru, tidak terpancing. Ia hanya bergerak seperlunya, menghindar, mengamati, menunggu. Dan disitulah perbedaan mulai terlihat. Yang satu bertarung dengan emosi, yang satu bertarung dengan kendali. Beberapa tentara mulai berbisik, "Kok tidak kena sama sekali? Dia seperti tahu arah serangan." Tentara Amerika itu mulai frustrasi, nafasnya semakin berat, gerakannya mulai sedikit kacau. Namun gengsi tidak membiarkannya berhenti. Ia mengumpulkan tenaga dan melancarkan serangan terakhir. Lebih cepat, lebih kuat, dan penuh amarah. Namun, di detik itu sesuatu terjadi. Prajurit Kopassus itu, yang sejak tadi hanya bertahan, akhirnya bergerak. Bukan dengan kekuatan besar, tapi dengan kecepatan dan ketepatan. Ia menghindar, memutar sedikit tubuhnya. Lalu, dalam satu gerakan singkat, menjatuhkan lawannya. Cepat, bersih, tanpa berlebihan. Tentara Amerika itu terjatuh ke tanah berdebu dengan keras. Semua terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa pertarungan itu akan berakhir secepat itu. Debu perlahan turun. Angin kembali berhembus. Namun tidak ada yang berbicara. Semua hanya melihat tentara Amerika itu yang kini terbaring, mencoba bangkit dengan wajah yang berubah. Bukan lagi marah, bukan lagi sombong, tapi kaget dan tidak percaya. Sementara itu, prajurit Kopassus kembali berdiri seperti biasa. Tidak mengejar, tidak menambah serangan. Ia hanya menunggu. Tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Beberapa detik kemudian, tentara Amerika itu bangkit. Perlahan, menepuk debu di bajunya. Matanya kembali menatap. Namun kali ini, tatapannya berbeda. Tidak ada lagi ejekan. Tidak ada lagi kesombongan. Hanya satu hal. Pengakuan. Ia melangkah mendekat. Lingkaran semakin sunyi. Semua menunggu. Apa yang akan ia lakukan? Apakah ia akan marah? Atau menerima? Dan di detik itu, semua orang menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata kuat. Karena yang mereka lihat adalah disiplin, pengendalian diri, dan pengalaman yang tidak terlihat dari luar. Dan dari situlah, cara pandang mereka mulai berubah. Debu masih belum sepenuhnya turun. Suasana masih sunyi. Bahkan angin yang berhembus pun terasa pelan. Seolah ikut menahan napas bersama semua orang yang menyaksikan. Di tengah lingkaran itu, tentara Amerika berdiri, masih mencoba menyeimbangkan napasnya. Dadanya naik turun, keringat mulai terlihat di pelipisnya. Sementara di depannya,
prajurit Kopassus tetap berdiri tegak, tenang. Tidak ada perubahan ekspresi, tidak ada rasa ingin menang, tidak juga ingin merendahkan, hanya diam dan siap jika diperlukan. Beberapa detik terasa sangat lama. Semua mata tertuju pada dua orang itu, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah pertarungan akan berlanjut atau justru berubah arah? Tentara Amerika itu menunduk sebentar. Tangannya mengepal, lalu perlahan mengendur. Seolah ada pergulatan di dalam dirinya, antara gengsi dan kenyataan. Ia mengangkat wajahnya kembali, menatap langsung ke arah prajurit Kopassus. Namun kali ini, tidak ada lagi kemarahan. Yang ada, hanya rasa heran dan mulai tumbuhnya rasa hormat. "Bagaimana kamu melakukannya?" ucapnya pelan. Pertanyaan itu tidak lagi terdengar seperti tantangan, melainkan keinginan untuk memahami. Prajurit Kopassus itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap, lalu berkata singkat, "Latihan." Jawaban yang sederhana, namun berat, karena di balik satu kata itu tersimpan bertahun-tahun disiplin, pengorbanan, dan pengalaman. Tentara Amerika itu terdiam. Ia tahu, jawaban itu jujur dan tidak dibuat-buat. Ia menoleh ke arah rekan-rekannya, yang sejak tadi hanya diam. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi ejekan. Yang ada hanya ekspresi serius. Beberapa bahkan terlihat mengangguk pelan, mengakui, tanpa perlu kata. Namun tiba-tiba, tentara Amerika itu melangkah satu langkah ke depan. Semua kembali tegang. Apakah ia akan menyerang lagi? Atau ia berhenti tepat di depan prajurit Kopassus, cukup dekat, namun tidak dalam posisi menyerang. Ia menunduk sedikit dan mengulurkan tangan untuk berjabat. Semua langsung terdiam. Momen itu menjadi titik balik. Prajurit Kopassus itu melihat tangan tersebut, lalu tanpa ragu menyambutnya. Jabat tangan itu terjadi, sederhana, tanpa dramatis, namun bermakna besar. Karena itu bukan sekadar jabat tangan, tapi tanda bahwa kesombongan telah runtuh dan digantikan oleh rasa hormat. Beberapa tentara di sekitar mulai saling pandang. Ada yang tersenyum kecil, ada yang menghela napas lega. Suasana yang tadi tegang perlahan mencair. Namun tentara Amerika itu belum selesai. Ia menarik tangannya, lalu berkata dengan suara lebih jelas, "Aku salah." Kalimat itu sederhana, namun tidak mudah diucapkan, terutama di depan banyak orang. Dan justru karena itu, kalimat itu terasa lebih berat. Prajurit Kopassus itu tidak menjawab panjang. Ia hanya mengangguk. Tidak apa-apa. Tidak ada sindiran. Tidak ada balasan. Hanya penerimaan. Dan itulah yang membuat semua orang semakin menghormatinya. Di sisi lain, beberapa tentara Amerika lain mulai mendekat. Salah satu dari mereka berkata, "Kami pernah dengar tentang kalian, tapi kami tidak percaya." Yang lain menambahkan, "Sekarang kami lihat sendiri." Prajurit Kopassus itu tetap tenang. Yang penting kita semua di sini untuk tujuan yang sama. Kalimat itu mengingatkan semua orang bahwa mereka bukan musuh, melainkan satu tim dalam misi yang lebih besar. Perlahan, lingkaran mulai bubar. Namun cerita itu tidak berhenti, justru mulai menyebar dari satu kelompok ke kelompok lain, tentang seorang prajurit yang tidak banyak bicara, tapi membuktikan semuanya dengan tindakan. Dan lebih dari itu, tentang bagaimana ia menang tanpa merendahkan dan kuat tanpa kesombongan. Sore itu, matahari mulai turun, menyisakan cahaya hangat yang menyinari area latihan. Namun suasana sudah berbeda, lebih tenang, lebih saling menghargai. Dan di kejauhan, prajurit Kopassus itu kembali berjalan, seperti biasa, tanpa ingin dikenal, tanpa mencari perhatian. Karena baginya, yang terpenting bukan pengakuan, tapi tugas. Namun tanpa ia sadari, hari itu, ia telah meninggalkan kesan yang tidak akan hilang di hati mereka yang pernah meremehkannya. Sore itu perlahan berubah menjadi malam. Langit Lebanon yang tadinya hangat mulai gelap.
Lampu-lampu markas menyala satu persatu, dan suasana yang sebelumnya penuh ketegangan kini berubah menjadi lebih tenang, lebih manusiawi. Namun di balik ketenangan itu ada sesuatu yang masih tersisa, sebuah rasa yang belum sepenuhnya hilang. Rasa penasaran, rasa kagum, dan juga rasa ingin memahami. Di salah satu sudut markas, beberapa tentara Amerika kembali berkumpul. Namun kali ini, tidak ada tawa mengejek, tidak ada kesombongan, yang ada hanya pembicaraan serius. "Kau lihat sendiri kan?" ucap salah satu dari mereka. "Iya, aku pikir itu kebetulan, tapi yang tadi, itu bukan kebetulan." Yang lain mengangguk. Cara dia bergerak, itu bukan orang biasa. Percakapan itu terus berlanjut. Namun di antara mereka, ada satu orang yang paling diam. Tentara yang tadi kalah. Ia duduk sedikit terpisah, menatap kosong ke arah tanah. Pikirannya masih terjebak di momen tadi. Setiap gerakan, setiap detik, terulang di kepalanya. Ia tidak hanya kalah. Ia merasa, dibuka matanya. Selama ini, ia mengira kekuatan itu tentang ukuran tubuh, tentang senjata, tentang teknologi. Namun hari ini, semua itu runtuh. Ia menarik napas panjang, lalu berdiri. "Aku ingin bicara dengannya," ucapnya pelan. Beberapa temannya menoleh. "Sekarang?" "Iya, sekarang." Sementara itu, di sisi lain markas, suasana jauh lebih tenang. Pasukan Kopassus berkumpul sederhana. Sebagian sedang membersihkan senjata, sebagian duduk santai. Tidak ada yang membicarakan kejadian tadi secara berlebihan, seolah itu hal biasa. Di antara mereka, prajurit yang tadi menjadi pusat perhatian duduk di dekat kendaraan militer, membersihkan snipernya dengan teliti. Seperti rutinitas biasa. Tidak ada rasa bangga, tidak ada perubahan sikap. Ia tetap sama, tenang dan fokus. Langkah kaki terdengar mendekat. Beberapa prajurit Kopassus langsung menoleh. Seorang tentara Amerika datang, sendirian, tanpa sikap agresif, tanpa emosi. Ia berjalan pelan, hingga berhenti di depan prajurit itu. Beberapa detik, tidak ada yang bicara. Namun suasana tidak tegang, hanya canggung. Akhirnya, tentara Amerika itu membuka suara. "Tadi, aku salah." Nada suaranya tidak tinggi, tidak juga keras. Justru terdengar jujur. Prajurit Kopassus itu mengangkat sedikit kepalanya, menatap, lalu mengangguk pelan. "Sudah selesai." Jawaban singkat, tanpa beban. Namun justru itu yang membuat tentara Amerika itu semakin merasa bahwa lawannya bukan orang biasa. "Aku ingin tahu," lanjutnya. "Bagaimana kamu bisa setenang itu?" Pertanyaan itu datang dari hati, bukan dari ego. Prajurit Kopassus itu terdiam sejenak, lalu menjawab, "Karena kalau kita panik, kita kalah sebelum mulai." Kalimat itu sederhana, tapi langsung mengena. Tentara Amerika itu mengangguk pelan. Ia mencoba mencerna. "Dan kamu tidak marah saat kami meremehkan?" Prajurit itu sedikit tersenyum tipis. "Untuk apa? Kalau saya marah, saya kehilangan fokus. Dan kalau saya terpancing, saya sudah kalah." Jawaban itu membuat suasana semakin dalam. Beberapa prajurit Kopassus yang mendengar hanya diam. Karena bagi mereka, itu memang prinsip. Namun bagi tentara Amerika itu pelajaran baru. Ia menunduk sebentar, lalu berkata pelan, "Kami terlalu percaya diri." Prajurit Kopassus itu tidak membantah, tidak juga menyetujui. Ia hanya berkata, "Yang penting sekarang, kita saling mengerti." Kalimat itu menghapus sisa ketegangan. Perlahan, tentara Amerika itu mengulurkan tangan lagi. Namun kali ini bukan karena kalah, tapi karena hormat. Dan jabat tangan itu terjadi lebih kuat, lebih tulus. Di kejauhan, beberapa tentara lain melihat. Namun tidak ada yang mengganggu.
karena mereka tahu momen itu penting. Malam semakin larut, namun suasana terasa berbeda. Lebih hangat, lebih saling menghargai. Dan sejak malam itu, hubungan dua pasukan itu berubah. Tidak lagi penuh ejekan, tidak lagi penuh prasangka, melainkan kerjasama dan saling menghormati. Namun yang paling berubah bukan situasi, melainkan cara pandang. Karena mereka akhirnya mengerti bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat. Dan orang yang paling berbahaya bukan yang paling keras, tapi yang paling tenang. Dan prajurit Kopassus itu, tanpa banyak kata, telah mengajarkan semuanya hanya dalam satu hari. Pagi berikutnya datang dengan suasana yang terasa berbeda. Bukan karena langit Lebanon berubah, bukan juga karena kondisi markas yang tiba-tiba membaik, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak terlihat, namun bisa dirasakan oleh semua orang. Udara masih sama, tanah masih berdebu, dan aktivitas militer tetap berjalan seperti biasa. Namun cara orang saling memandang sudah tidak sama. Di area latihan, beberapa tentara mulai berkumpul seperti biasa, melakukan rutinitas, pemanasan, pengecekan perlengkapan. Namun kali ini, tidak ada lagi tawa mengejek saat pasukan Kopassus lewat. Tidak ada lagi bisikan meremehkan. Yang ada justru tatapan berbeda. Tatapan yang lebih menghargai. Beberapa bahkan mengangguk kecil, memberi salam, hal yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Di sisi lain, pasukan Kopassus tetap seperti biasa, tidak berubah, tidak menunjukkan kebanggaan, tidak juga mencari perhatian. Mereka tetap disiplin, fokus dan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun justru itulah yang membuat mereka semakin dihormati. Di tengah aktivitas itu, tentara Amerika yang kemarin kalah kembali muncul. Namun kali ini, ia tidak datang dengan kesombongan. Ia berjalan mendekat dengan langkah yang lebih santai. Matanya tidak lagi tajam, melainkan terbuka. Ia berhenti di dekat prajurit Kopassus itu yang sedang duduk sambil merapikan perlengkapannya. "Boleh aku lihat senjatamu?" tanyanya. Nada suaranya sopan, tidak seperti sebelumnya. Prajurit Kopassus itu menatap sebentar. Lalu mengangguk. Ia menyerahkan snipernya. Tentara Amerika itu menerimanya dengan hati-hati, memperhatikan setiap detail. Ia melihat bagian demi bagian, mengamati, dan semakin lama ia melihat, semakin ia terdiam. Ini sudah lama sekali, gumamnya. Tidak ada teknologi canggih, tidak ada stabilizer modern. Ia menggeleng pelan, lalu menatap kembali ke arah pemiliknya. "Tapi kamu bisa mengalahkanku dengan ini." Prajurit Kopassus itu menjawab singkat. "Senjata hanya alat." Kalimat itu kembali sederhana, namun dalam. Tentara Amerika itu mengangguk. Kali ini benar-benar memahami. "Selama ini kami terlalu bergantung pada alat," ucapnya, "dan lupa siapa yang memegangnya." Prajurit Kopassus itu tidak menjawab, namun matanya menunjukkan bahwa ia mengerti. Percakapan itu menarik perhatian beberapa tentara lain. Mereka mulai mendekat, bukan untuk mengejek, tapi untuk belajar. Salah satu dari mereka bertanya, "Bagaimana kamu membaca angin tanpa alat?" Prajurit Kopassus itu menjelaskan singkat, tentang arah debu, tentang gerakan halus di lingkungan, dan tentang kebiasaan memperhatikan. Penjelasan itu tidak panjang, namun cukup untuk membuat mereka terdiam, karena hal-hal seperti itu tidak bisa didapat dalam sehari. Itu hasil dari latihan, bertahun-tahun. Tanpa mereka sadari, situasi mulai berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Bukan lagi perbandingan, tapi pembelajaran. Bukan lagi ego, tapi rasa ingin tahu. Di sisi lain, beberapa instruktur yang melihat hanya tersenyum kecil. Karena mereka tahu, inilah yang seharusnya terjadi. Pertukaran pengalaman, bukan pertarungan. Hari itu berlanjut dengan suasana yang jauh lebih ringan.
Beberapa tentara Amerika bahkan mulai berlatih bersama Kopassus. Mencoba teknik, mencoba cara berpikir, dan mencoba memahami apa yang sebelumnya mereka anggap remeh. Dan setiap kali mereka mencoba, mereka semakin sadar bahwa yang membuat perbedaan bukan fisik, bukan teknologi, tapi mental dan kedisiplinan. Menjelang sore, matahari mulai turun. Cahaya hangat menyinari area latihan. Beberapa tentara duduk bersama, berbincang santai, tanpa sekat, tanpa jarak. Dan di antara mereka, prajurit Kopassus itu tetap sama. Tidak banyak bicara, namun kehadirannya cukup untuk membuat suasana berubah. Karena tanpa ia sadari, ia bukan hanya membuktikan sesuatu, tapi juga membuka mata banyak orang bahwa kekuatan sejati tidak perlu ditunjukkan dengan suara keras, cukup dengan tindakan. Dan dari situlah rasa hormat tidak diminta, tapi datang dengan sendirinya. Sore itu perlahan berubah menjadi malam. Langit Lebanon dihiasi warna jingga yang memudar, lalu berganti menjadi gelap yang tenang. Lampu-lampu markas mulai menyala, dan suara aktivitas perlahan mereda. Namun meskipun hari telah berganti, sesuatu yang terjadi kemarin dan hari ini masih terasa kuat. Bukan hanya di ingatan, tapi di dalam sikap, di dalam cara berpikir, dan di dalam cara mereka saling memandang. Di area makan sederhana, beberapa tentara dari berbagai negara duduk bersama, tanpa sekat, tanpa kelompok, sesuatu yang sebelumnya jarang terjadi. Di antara mereka, terdapat tentara Amerika dan pasukan Kopassus, duduk dalam satu lingkaran, berbagi makanan sederhana, dan berbicara santai. Suasana yang dulu penuh jarak, kini terasa lebih dekat. Salah satu tentara Amerika membuka percakapan. Kami selalu diajarkan, teknologi adalah segalanya. Ia menatap ke arah prajurit Kopassus. Namun ternyata tidak selalu begitu. Beberapa yang lain mengangguk, seolah sepakat. Prajurit Kopassus itu hanya tersenyum tipis, tidak membantah, tidak juga mengiyakan. Ia hanya berkata pelan. Teknologi membantu, tapi manusia yang menentukan. Kalimat itu sederhana, namun kembali mengena. Malam itu, tidak ada pembicaraan tentang siapa yang lebih hebat. Tidak ada lagi ego. Yang ada hanyalah cerita tentang pengalaman, tentang latihan, dan tentang bagaimana mereka bisa sampai di titik itu. Salah satu tentara Amerika bertanya lagi, "Latihan kalian seperti apa?" Pertanyaan itu langsung membuat beberapa pasukan Kopassus saling pandang. Lalu salah satu dari mereka menjawab, "Berat, tapi biasa." Jawaban itu terdengar ringan, namun justru membuat yang mendengar semakin penasaran. "Seberapa berat?" tanya lagi. Prajurit Kopassus itu akhirnya menjelaskan sedikit tentang latihan di hutan, tentang kondisi minim makan, tentang bertahan dalam tekanan, tentang bagaimana mereka dilatih untuk tetap tenang dalam situasi apapun. Semakin lama ia bercerita, semakin sunyi suasana. Karena yang mereka dengar bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Dan dari situlah, rasa hormat itu semakin dalam. Bukan karena cerita yang dilebih-lebihkan, tapi karena kenyataan yang mereka dengar langsung. Di sisi lain, tentara Amerika juga mulai berbagi tentang latihan mereka, tentang teknologi, tentang strategi. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada perbandingan. Yang ada hanya saling melengkapi. Malam semakin larut, namun percakapan tidak terasa membosankan. Justru semakin hidup. Karena setiap orang merasa mereka belajar sesuatu yang sebelumnya tidak mereka miliki.
Di kejauhan, beberapa komandan memperhatikan, tanpa ikut campur. Mereka hanya melihat bagaimana dua kelompok yang sebelumnya tegang, kini duduk bersama, tanpa masalah. Dan mereka tahu, ini bukan hal kecil. Ini adalah hasil dari satu kejadian yang membuka banyak hal. Menjelang tengah malam, satu persatu mulai berdiri, kembali ke tugas masing-masing. Namun sebelum itu, tentara Amerika yang kemarin menantang kembali mendekat. Ia berdiri di depan prajurit Kopassus itu. "Terima kasih," ucapnya pelan. Bukan hanya karena duel, tapi karena pelajaran. Prajurit Kopassus itu mengangguk. "Jaga diri." Jawaban singkat, namun penuh makna. Mereka saling menatap, dan tanpa perlu kata-kata panjang, keduanya mengerti. Nahwa apa yang terjadi bukan sekedar pertandingan, melainkan titik perubahan. Malam itu pun berakhir. Namun dampaknya tidak berhenti. Karena keesokan harinya, hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi. Tidak ada lagi yang meremehkan. Tidak ada lagi yang sombong. Yang ada hanya rasa hormat dan kesadaran bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat dari luar. Dan bahwa kadang, pelajaran terbesar datang dari orang yang paling tidak kita sangka. Pagi terakhir di markas itu datang dengan suasana yang berbeda. Bukan hanya tenang, tapi terasa lebih hangat, lebih hidup. Seolah tempat yang kemarin dipenuhi ego, kini berubah menjadi ruang yang penuh saling pengertian. Matahari perlahan naik, menyinari area latihan. Kendaraan militer mulai bergerak. Suara perintah terdengar, namun tidak lagi terasa kaku. Hari itu bukan hari biasa. Ada pergerakan besar. Beberapa pasukan akan dipindahkan. Sebagian kembali ke negaranya, sebagian melanjutkan misi ke wilayah lain. Dan di antara semua itu, pasukan Kopassus juga bersiap. Perlengkapan mulai dirapikan, senjata dibersihkan untuk terakhir kalinya di tempat itu. Tas-tas disusun rapi. Semua dilakukan dengan tenang, seperti biasa, tanpa keributan, tanpa dramatis. Namun di sisi lain, beberapa tentara Amerika terlihat memperhatikan. Mereka berdiri tidak jauh, melihat aktivitas itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Cepat sekali." Yang lain mengangguk. Rasanya baru kemarin. Padahal yang mereka rasakan bukan soal waktu, melainkan perubahan. Perubahan yang terjadi begitu cepat dan meninggalkan kesan yang dalam. Di dekat kendaraan, prajurit Kopassus itu berdiri, memeriksa perlengkapannya sekali lagi, seperti biasa, fokus, tenang. Namun kali ini, ia tidak sendiri. Beberapa tentara Amerika mulai mendekat, tidak dengan sikap formal, tidak juga kaku, melainkan seperti teman. Yang pertama mendekat adalah tentara yang dulu menantangnya. Ia berdiri di depan. Tidak langsung bicara, seolah mencari kata yang tepat. "Aku tidak pernah menyangka," akhirnya ia berkata. Prajurit Kopassus itu menatap. "Menunggu? Aku pikir aku sudah tahu segalanya," lanjutnya. Tapi ternyata aku salah. Ia tersenyum kecil. Bukan senyum sombong, tapi senyum jujur. "Terima kasih sudah membuka mata kami." Kalimat itu terdengar sederhana, namun berat, karena datang dari seseorang yang sebelumnya penuh ego. Prajurit Kopassus itu hanya menangguk. Semua orang belajar. Jawaban itu singkat, namun cukup. Beberapa tentara lain ikut mendekat. Salah satu dari mereka berkata, "Kalau suatu hari kita bertemu lagi, aku harap bukan sebagai orang yang saling meremehkan." Prajurit Kopassus itu menjawab, "Kalau kita bertemu lagi, semoga sebagai teman." Suasana menjadi hangat.
Beberapa bahkan tertawa kecil. Namun kali ini, bukan tawa mengejek, melainkan tawa yang tulus. Di kejauhan, kendaraan mulai dinyalakan. Tanda bahwa waktu hampir tiba. Pasukan Kopassus mulai naik. Satu persatu. Dengan tertib, tanpa tergesa. Namun sebelum semuanya naik, prajurit itu sempat berhenti. Menoleh ke belakang, melihat orang-orang yang kini berdiri. Tidak lagi sebagai lawan, tapi sebagai orang yang menghargai. Beberapa tentara Amerika mengangkat tangan, memberi salam. Beberapa lainnya mengangguk. Dan tentara yang dulu menantang, berdiri paling depan, lalu memberi hormat. Tegas, tanpa ragu. Prajurit Kopassus itu membalas. Singkat, namun penuh makna. Lalu ia naik ke kendaraan. Pintu ditutup, mesin menyala, dan kendaraan mulai bergerak. Perlahan meninggalkan tempat itu. Debu kembali terangkat, namun kali ini tidak membawa ketegangan, melainkan kenangan. Di sisi yang ditinggalkan, para tentara Amerika masih berdiri, melihat kendaraan itu menjauh hingga akhirnya hilang dari pandangan. Tidak ada yang langsung berbicara, karena mereka tahu mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang akan mereka ingat seumur hidup. Bukan tentang kekuatan semata, bukan tentang kemenangan, tapi tentang pelajaran. Tentang bagaimana seseorang yang diremehkan justru menjadi yang paling dihormati. Tentang bagaimana diam bisa lebih kuat dari kata-kata. Dan tentang bagaimana rasa hormat sejati tidak bisa dipaksa, tapi lahir dari tindakan. Beberapa saat kemudian, salah satu dari mereka berkata pelan, "Sekarang aku mengerti kenapa mereka disebut elit." Yang lain mengangguk tanpa perlu tambahan kata, karena semua sudah jelas. Dan sejak hari itu, cerita tentang Kopassus tidak lagi dianggap mitos, tidak lagi dianggap berlebihan, melainkan kenyataan yang mereka lihat sendiri. Dan setiap kali nama itu disebut, yang teringat bukan hanya kekuatan, tapi juga sikap, tenang, rendah hati, dan mematikan saat diperlukan. Sebuah pelajaran yang tidak diajarkan di buku, tapi tertanam dalam pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Hari-hari setelah kepergian pasukan Kopassus berjalan seperti biasa. Latihan tetap dilakukan, patroli tetap berjalan, dan rutinitas militer kembali seperti semula. Namun ada satu hal yang tidak kembali seperti dulu. Cara mereka berpikir, cara mereka memandang orang lain, dan cara mereka memahami arti kekuatan. Di area latihan yang sama, tempat di mana dulu terjadi ejekan, tantangan, dan pertarungan, kini suasananya berbeda. Lebih tenang, lebih terarah, dan lebih disiplin. Beberapa tentara Amerika berdiri di posisi menembak, melakukan latihan sniper, namun kali ini tidak ada yang terburu-buru, tidak ada yang asal menembak. Mereka mulai memperhatikan hal-hal kecil, arah angin, pernafasan, ketenangan. Salah satu dari mereka menahan nafas, mengingat kembali kata-kata yang pernah ia dengar. Kalau kita panik, kita kalah sebelum mulai. Ia menutup mata sejenak, mengatur nafas, lalu membuka kembali. Dan kali ini, tembakannya jauh lebih tepat. Ia menurunkan senjatanya, dan tersenyum kecil. Bukan karena ia hebat, tapi karena ia mulai mengerti. Di sisi lain, tentara yang dulu menantang, kini berdiri mengawasi. Namun bukan dengan kesombongan, melainkan dengan perhatian. Ia melihat perubahan pada timnya, dan ia tahu, itu bukan kebetulan, melainkan dampak dari seseorang yang bahkan tidak lagi berada di sana. Ia berjalan ke tengah area latihan, lalu berkata, "Ingat, bukan alat yang membuat kalian hebat." Semua langsung menoleh. Yang membuat kalian hebat adalah cara kalian mengendalikan diri. Kalimat itu dulu mungkin tidak akan ia ucapkan, namun sekarang itu menjadi prinsip. Beberapa tentara mengangguk karena mereka tahu itu bukan sekadar teori. Mereka sudah melihat buktinya. Hari demi hari berlalu, namun cerita itu tidak hilang, justru semakin kuat. Dari satu markas ke markas lain, dari satu negara ke negara lain,
nama Kopassus dibicarakan. Namun kali ini bukan sebagai legenda yang diragukan, melainkan sebagai pengalaman nyata yang pernah mereka lihat. Beberapa bahkan mulai mencari tahu lebih banyak tentang bagaimana mereka dilatih, tentang bagaimana mereka berpikir, dan tentang bagaimana mereka bisa setenang itu. Di sisi lain, di tempat yang jauh, prajurit Kopassus itu kembali ke negaranya, kembali ke kehidupan seperti biasa. Latihan, tugas, dan rutinitas. Tidak ada yang berubah. Ia tidak membawa cerita, tidak juga membanggakan apa yang terjadi. Karena baginya, itu hanya bagian kecil dari tugas. Namun tanpa ia sadari, dampaknya sangat besar. Suatu hari, di sebuah ruang briefing di markas Amerika, seorang instruktur berbicara di depan pasukan baru. Ia menampilkan beberapa materi pelatihan, lalu berhenti sejenak dan berkata, "Ada satu hal yang harus kalian pahami." Ia menatap seluruh ruangan. Kalian bisa punya teknologi terbaik, senjata terbaik, dan pelatihan terbaik. Tapi kalau kalian tidak punya kendali diri, semua itu tidak berarti. Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Saya pernah melihat seseorang dengan perlengkapan sederhana. Tapi dia mengalahkan semua itu. Ruangan menjadi hening. Karena semua tahu, itu bukan cerita biasa. Itu pengalaman. Dan sejak saat itu, banyak yang mulai memahami bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat dari luar. Dan bahwa kadang, orang yang paling sederhana justru menyimpan kemampuan yang luar biasa. Cerita itu terus hidup, bukan sebagai dongeng, tapi sebagai pelajaran. Dan di suatu tempat, di antara latihan yang keras dan disiplin, prajurit Kopassus itu tetap seperti biasa, diam, tenang, dan terus berlatih. Karena ia tahu bahwa kekuatan bukan sesuatu yang ditunjukkan, tapi sesuatu yang dijaga. Dan itulah yang membuatnya selalu siap, tanpa perlu membuktikan apapun.